Halo Tinkle Tinkle, halo Tinkle Tinkle. Setelah Kim akhir-akhir ini dimanapun, kapanpun, jadi terus mikirin Tinkle Tinkle ya. Setelah Kim jadi tambah sayang sama Tinkle Tinkle kali ya. Jadi setelah Kim jadi bawaannya tuh kemana-mana lebih sering baca komen, lebih sering penasaran gitu. Tinkle Tinkle lagi ngapain ya kira-kira. Terus Tinkle Tinkle pengen kedepannya pengen nonton konten apa ya gitu kan. Kemarin waktu Stella Kim review Ghost Ball Double X itu Stella Kim tidak zoom kan, jadi semua pada penasaran, Kak Stella Kim kenapa ya kok kemarin yang Ghost Ball Double X itu nggak bisa nyatu ya, bergabung gitu kan, yang suan gitu kan ceritanya. Nah Stella Kim kemarin sebenarnya ada, cuman kemarin waktu take itu sebenarnya nggak dapet jelas, jadi waktu di cut akhirnya. Jadi sekarang ini Stella Kim udah siapin karena Stella Kim kemana-mana bawa Ghost Ball. Hanya Hari itu dia bawahnya warnanya merah, tapi untuk bolanya, bola Simbinya itu dia warnanya biru gitu teman-teman. Terus untuk Hari itu pasangannya kalau Hari sama Simbi, jadi kayak gini teman-teman, gini ya itu. Udah gitu kalau yang misalnya yang Duri punya itu dia kebalikan, jadi dia bawahnya itu warnanya biru tapi Ghost Ball-nya, bolanya warnanya merah, dan dia pasangannya Duri sama Gembi gitu. Sebenarnya miliknya Duri kan, jadi Duri punya sendiri, Hari punya sendiri. Tapi kalau tiba-tiba tuh ada makhluk yang super yang menyeramkan, terus ada yang makhluk yang bener-bener tidak bisa dikalahkan, itu mereka harus menyatukan kekuatan mereka. Jadi misalnya nanti yang dari sini mereka dapat kekuatan dari makhluk apa, yang ini dari makhluk apa, ntar biasanya kan diffusion. Kalau misalnya waktu bersatu, yang kerennya itu, jadi di mainannya itu juga bisa bersatu beneran teman-teman. Jadi syuting adventure Stella Kim bakal tunjukkan pakai tangan. Jadi pas lagi luasa, Stella Kim bakal kasih lihat dia nyatunya tuh begini teman-teman. Jadi di bagian belakangnya ada sayapnya kan teman-teman. Jadi sayapnya tuh warnanya hijau. Ini juga ada hijau kan. Nah dia tuh langsung kalau kita tempelin dia langsung nyatu. Jadi ada seperti magnetnya gitu kali ya. Nih Stella Kim kasih lihat jelas ya. Jadi kalau pas disatuin, nah kaget kan teman-teman. Jadi dia langsung seperti magnet gitu, jadi nggak bakal jatuh nih, coba lihat tuh kan. Jadi bener-bener ini tuh emang udah didesain, dirancang udah persis sekali seperti Ghost Ball aslinya gitu. Jadi teman-teman penasaran di mana Stella Kim dapat hoodie Hariku, di mana Stella Kim dapat mainan Ghost Ball, di mana dapat original merchandise officialnya dari CJINM. Stella Kim diberikan izin secara resmi untuk memproduksi konten-konten Simbi's House, tapi yang versi bahasa Indonesia. Juga membuat dance version bahasa Indonesia ya, bisa lebih dinikmati oleh masyarakat dan teman-teman yang ada di Indonesia lainnya. Stella Kim harus lebih rajin dan lebih giat lagi mungkin ya membuat kontennya. Jadi sekarang mungkin kontennya Stella Kim juga masih sedikit, jadi baru dimulai juga pada tahun 2020, dan juga karena masih masa pandemik, era pandemik seperti ini, jadi agak kurang leluasa sih untuk melakukan aktivitas. Masih banyak sekali teman-teman yang di Indonesia ini belum tahu channel Stella Kim. Jadi Stella Kim juga mengerti sekali, banyak banget yang masih menanyakan dan mungkin pertanyaan yang sama diulang-ulang terus. Cuman ya Stella Kim bersyukur sih karena teman-teman tersebut dapat akhirnya juga memberikan komen, dapat juga mengunjungi channel Stella Kim saja. Stella Kim sudah sangat bersyukur dan terima kasih. Jadi from haters to lovers, jadi dari haters sampai ke lovers Stella Kim bener-bener cinta banget karena berkat kalian semuanya Stella Kim jadi bisa berkarya sampai saat ini. Jadi Stella Kim benar-benar bisa mengerti sih, karena Stella Kim juga manusia biasa. Jadi Stella Kim juga tahu mereka haters itu apa sih bedanya haters dan lovers. Sebenarnya lovers itu sebenarnya karena sudah kenal jadi maka tambah sayang. Kalau misalnya haters sebenarnya mereka justru malah mereka tuh belum kenal sama Stella Kim, dan membuat Stella Kim lebih semangat ingin membuat konten lagi yang lebih menarik. Karena Stella Kim membuat konten yang lebih menarik lagi, pasti ada beberapa orang yang ketidaksukaannya menjadi suka. Itu kan berarti sebuah tantangan juga bagi Stella Kim. Jadi walaupun sudah nonton tetap tidak suka misalnya, ada juga sih, tapi itu memang kembali lagi ke style mereka masing-masing. Jadi 100% Stella Kim mengerti, karena Stella Kim tidak akan menyalahkan mereka karena mereka mempunyai hak mereka untuk menyukai ataupun tidak gitu kan. Jadi Stella Kim tidak memaksakan teman-teman untuk menyukai Stella Kim. Cuma Stella Kim berharap teman-teman yang menyukai channel Stella Kim karena ingin menikmati konten-konten video Stella Kim benar-benar bisa terus update dengan berita video yang Stella Kim upload kan. Jadi Stella Kim juga berharap teman yang sudah tahu channel Stella Kim
bisa bantu membagikan ke teman-teman yang lain, jadi supaya channelnya Stella Kim pun dapat dikenal oleh teman-teman lain yang juga menyukai kontennya Stella Kim. Stella Kim pun berusaha membuat konten yang terbaik ini, karena Stella Kim juga benar-benar sepenuh hati membuat konten ini gitu. Jadi Stella Kim mungkin masih banyak kekurangan yang Stella Kim minta maaf dan mohon maklum juga, karena Stella Kim juga seorang manusia biasa. Bisa Stella Kim janjikan ya, Stella Kim akan terus giat belajar dan berusaha membuat konten yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Terus untuk Twinkle Twinkle juga terima kasih karena selalu mendukung Stella Kim, selalu menemani Stella Kim, selalu bantu bagiin konten-konten Stella Kim. Malah banyak sekali yang Twinkle Twinkle yang walaupun udah bukan giveaway juga tetap masih terus menyebarkan, menjadi supporter konten-konten Stella Kim. Jadi kadang ada yang pasang di story Instagram, ada yang juga repost Instagram dan memberitahukan ke teman-teman yang lain kalau ini nih Kak Stella Kim udah lagi upload YouTube, nonton ya, jangan lupa ya, gitu-gitu. Jadi Stella Kim thank you, bener-bener thank you banget, terima kasih yang sebanyak-banyaknya, setulus-tulusnya. Stella Kim tidak bisa membalas apa-apa, tapi Stella Kim bakal membalas dengan kegigihan Stella Kim dalam berkarya untuk kedepannya. Walaupun memang Stella Kim masih memiliki banyak kekurangan, tapi Stella Kim benar-benar ingin sekali menjadi yang terbaik buat teman-teman semuanya. Jadi Stella Kim ingin sekali konten Stella Kim dan juga konten Sinbihouse ini dapat berguna di kemudian hari. Jadi bukan hanya have fun, entertainment, tapi juga edukasi. Stella Kim udah kasih info kalau Stella Kim bakalan buat konten baru yang belajar bahasa Korea. Jadi belajar bahasa Koreanya itu semuanya akan bertema Sinbihouse dan juga K-pop viral. Stella Kim akan lebih fokus pada konten Sinbihouse karena kemarin juga dari Sinbihouse Korea sendiri juga udah mendukung Stella Kim sih. Mereka bilang, wah seru sekali, jadi bakalan kan kontennya. Teman-teman yang belum menang giveaway pun Stella Kim pengen menyemangati juga, jangan pernah putus asa, karena giveaway Stella Kim bakalan berusaha terus akan mengadakan giveaway itu. Jadi Stella Kim juga tidak bisa menentukan hadiahnya apa, karena itu juga masih ditentukan karena Stella Kim dengan partner yang Sinbihouse di Korea. Jadi mereka yang akan menentukan. Untuk hari ini belajar bahasa Koreanya nih seputar gospel aja ya, karena Stella Kim hari ini lagi bahas gospel nih. Terus tinggal dimasukin gini, dia langsung nyambung gitu. Oke, jadi Stella Kim bakalan main lagi. Jadi satu episode lagi Stella Kim bakal main khusus gospel. Oke? Gospel itu di Indonesia bahasanya adalah bola makhluk. Sebenarnya ghost itu hantu, cuman hantu tuh kesannya lebih ke negatif gitu ya, lebih sesuatu yang seram, menyeramkan. Kalau di Sinbihouse sebenarnya dia memberikan pelajaran bahwa hantu itu adalah makhluk. Itu sebenarnya mereka tidak semuanya jahat. Satu makhluk ke makhluk yang lainnya, mereka mempunyai cerita yang berbeda-beda gitu. Jadi makanya mungkin lebih enak kata-katanya adalah ghost ball, itu kita sebut bola makhluk aja ya. Jadi untuk hantu sebenarnya memang hantu sih, cuman hantu itu lebih kayak, hantu itu kesannya lebih ke arah negatif kan, yang buruk kan, sesuatu yang menyeramkan. Jadi kalau makhluk mungkin lebih ke yang bisa membantu juga kadang. Jadi ya kita sih sebenarnya Stella sih, kalau teman-teman gimana nih? Teman-teman apakah percaya makhluk atau hantu itu ada eksis, maksudnya ada di dunia ini nggak sih? Jadi kita ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi Stella Kim pingin penasaran banget sih teman-teman itu percaya nggak, atau misalnya nggak percaya karena alasannya apa, dan kalau yang percaya alasannya juga kasih tahu gimana gitu. Jadi Stella Kim juga pengen belajar pengalaman teman-teman, dan Stella Kim juga sekarang akan men-sharing pengalaman Stella Kim. Kalau Stella Kim percaya itu ada, karena Stella Kim merasa ada, cuma sebenarnya mereka tidak di dunia yang sama, punya pengalaman seram atau pengalaman agak sedikit yang gimana gitu kan. Itu Stella Kim misalnya pergi ke suatu tempat atau ke tempat yang pertama kali pergi gitu kan, terus tapi Stella Kim itu bisa kayak seperti misalnya bulu kuduk Stella Kim itu bisa kayak gimana ya, kayak susah menjelaskannya teman-teman. Jadi kayak ada rasa sedikit takut, sedikit khawatir, sedikit cemas, tapi tidak tahu alasannya apa gitu. Jadi teman-teman pernah nggak merasakan perasaan seperti itu? Terus kalau misalnya pernah pun, misalnya di mana atau gimana ceritanya, sharing-sharing ya teman-teman. Nanti mungkin Stella Kim bakal bacain di video berikutnya. Dan Stella Kim juga bakalan sharing juga pengalaman menyeramkan Stella Kim gitu. Karena ini juga salah satu request teman-teman sih. Jadi Stella Kim juga pikir ini seru banget.
Dan teman-teman juga sharing di komen ya, nanti kita bakalan bahas bareng-bareng di episode berikutnya. Terus untuk bahasa Koreanya, hari ini kita bakal belajar ghostball. Jadi ghostball itu bola makhluk. Kalau di bahasa Koreanya itu ghostball. Ghostball. Ghost itu dari bahasa Inggris ghost, artinya hantu, dan ball itu dari ball, jadi ghostball. Jadi kalau bahasa Inggris mungkin ghostball gitu. Jadi misalnya teman-teman susah pelafalan Koreanya, ghostball aja gitu, ghostball. Kalau di Koreanya sih ghostball. Ghost bahasa Koreanya ghost. Bahasa Koreanya ghostball itu ghostball. Bahasa Indonesianya bola makhluk. Kalau cepat ghost. Sebenarnya kalau dieja itu ghostball. Tapi kalau misalnya cepat ghostball. Di Google Translate atau di Translate Generator atau di Google Translate mungkin akan keluarnya bola hantu gitu kan. Tapi sebenarnya ghostball itu sendiri adalah bola makhluk itu yang biasanya dipakai oleh karakter-karakter Simbi House. Lalu untuk kedua, saya lagi bakalan belajar bahasa Koreanya tentang karakter. Jadi nama karakter yang tadi, karakternya hari ini kita pelajarin 4 karakter dulu. Jadi biar teman-teman juga nggak usah susah-susah. Yang pertama adalah guhari. Guhari itu hariku. Hariku itu di Koreanya, kalau di Indonesia hariko. Kalau misalnya di Koreanya guhari. Jadi untuk marga di Korea itu berkebalikan dengan Indonesia, berlawanan. Jadi misalnya kalau di Indonesia nama marga, nama keluarga itu akan diletakkan di belakang. Jadi namanya misalnya Hari, terus nama marganya di belakangnya. Tapi kalau di Korea itu kebalikannya teman-teman. Jadi di Korea itu guhari. Gu namanya adalah Hari. Kalau di Indonesia hariko, jadi hari duluan baru ko, dan sebenarnya sebenarnya gu, tapi karena mungkin Inggrisnya kan KOO. Untuk yang kedua, adiknya Hari itu namanya guduri. Jadi guduri itu adalah duriko. Di Indonesia duriko, jadi kebalikannya. Kalau di Korea marganya kan di depan, jadi guduri. Jadi keluarga mereka ini nama marganya adalah gu. Mungkin kalau Indonesia KOO gitu. Keluarga mereka ini adalah gu family, jadi gu family. Jadi makanya namanya hariku, duriku gitu kan. Jadi semuanya ku. Jadi guhari, guduri. Guhari, guduri. Terus yang ketiga, gembi. Gembi itu asalnya dari gem. Gem itu artinya gold atau emas. Gem artinya emas. Karakter keempat itu Cindy. Cindy ini artinya misterius. Terus satu lagi yang member kemarin Girlfriend yang menyanyikan lagu Nanana itu juga sebenarnya namanya dia adalah Cindy. Jadi oleh karena itu dia terpilih juga projectnya mereka Cindy X Cindy. Karena kebetulan namanya sama, begitu teman-teman. Jadi namanya saja yang sama. Jadi mungkin orang-orang bisa lebih mengenal. Jadi orang K-pop pun lebih akan ada kolaborasi yang saling membantu satu sama lain gitu mungkin. Cindy itu artinya misterius, kalau gem itu artinya emas, gold. Jadi makanya warnanya juga kuning dan dia kayak seperti Cindy yang versi emas karena dia kan versi barunya. Satu lagi hapche. Bahasa Indonesianya penggabungan. Hapche artinya penggabungan. Belajar warna juga ya. Tadi yang duri kan bolanya warna merah. Kalau yang jamnya warna biru kan. Begitu juga hariku kebalikannya. Jadi kita belajar warna merah dan biru dulu hari ini ya. Merah itu 빨간색. 빨간 artinya merah. 빨간색 artinya warna merah. 빨간 merah, sek warna. Untuk grammar bahasa Indonesia dan bahasa Korea ini kebalikan teman-teman. Jadi misalnya Korea kan 빨간색 merah warna gitu kan. Kalau di Indonesia kebalikannya warna merah. Jadi 빨간색 palgan merah, sek warna. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, palgansek warna merah. Terus paransek. Paran artinya biru, sek artinya warna. Paransek biru warna. Tapi kalau diterjemahkan arti sebenarnya adalah warna biru. Paran biru, sek warna. Paransek warna biru.
Oke, jadi hari ini kita pelajarin sampai di situ aja. Teman-teman ingat ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh tulis di komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Sarangheong, mama.